بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobahul khair. Sobahul nur. Ulangi lagi. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah Bikhair walhamdulillah aidan. Oke anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah 2 kali. Yang fadilahnya pertama kita tujukan kepada diri kita sendiri. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kita mulai awal hidup sampai dengan akhir ketika Allah berkahan, nikmat sehat, nikmat rezeki yang tiada tara. Ini bulan bagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadirin as-salihah al-fatihah. Ya Allah, ya Rasulullah. Anak-anak, sebelum saya mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, juga akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang sekarang absen bawah. Muhammad Arzaki Putra Julistan. Radina Maulani. Hadir Ustazah. Vanes Eko Prasetyo. Hadir Ustazah. Oke, berarti semuanya masuk ya, ini ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, seperti yang kalian lihat yang ada di slide di depan, tayangan ada di depan. Hari ini kita yaitu belajar ya, kembali belajar mengenai topik yang kemarin lagi. Ini adalah materi bab terakhir kita sebelum nanti UAS ya. UASnya kita tinggal 2 minggu lagi. Ini adalah materi terakhir kita. Ada satu pertemuan lagi di pertemuan berikutnya. Namun ini hari ini tetap kita belajar yaitu mengenai al-hiwayah, yaitu masuk pada pembelajaran ketiga, An-Nasatul Talis Al-Lugha Al-Arabiyah lil Fasl Tsamin untuk kelas 8. Assalamualaikum. Ayyudars hadzal yaum. Betul sekali. Darsunal-an Al-Lughatul Arabiyah. Kita bersemangat lagi yaitu dengan menyanyikan lagu kalau sudah dia kayak kemarin. Law anta sa'id sabir ya daika. Law anta sa'id sabir ya daika. Law anta sa'id wa qalbuka masrur. Law anta sa'id sabir ya daika. Oke, terima kasih. Sekarang tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke speaking kita yang kedua ya. Speaking kita yang kedua tentang materi yang kemarin yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Nah, silakan sambil dibaca ya. Itu yang sudah saya bagi ya. Silakan dilihat gambarnya beserta bahasa Arabnya sambil mengingat kembali materi-materi yang kemarin. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Walid Isnain Salasa. Quratus salah wala basir quratul qadam sepak bola ruhun darajah bersepeda soidus sama memancing hidupnya ya. Ini hari ini
Suka sekali. Ini kemarin Wika sudah berikan tugas ya anak-anak, tugas mengenai hobi masing-masing. Kemarin juga pada pertemuan kemarin sudah memberikan tugas untuk hari ini. Silakan dikumpulkan mengenai hobinya masing-masing, kumpulkan gambar sketsa. Sebelum kita mulai, ini ada apresiasi ya, apresiasi kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan untuk kalian mengerjakan atau menggambar sketsa mengenai hobi kalian masing-masing ya. Sudah mengerjakan semuanya? Silakan coba diangkat sementara untuk gambar yang sudah kalian buat ya. Oke, bagus-bagus sekali. Nah, setelah kalian tadi sudah mengerjakan tugas pada pertemuan kemarin, pada pertemuan ketiga kali ini nanti kalian akan berbicara tentang mahiwayat buka, yaitu apa hobimu. Ketika ditanya mahiwayat buka, maka jawabannya kalian apa? Hiwayati. Jadi nanti kalau misalkan Indana di situ bilang hobi saya adalah apa, Indana? Bertamasya, maka bisa pakai hiwayati arifatu. Hiwayati arifatu. Nanti bisa yang lain bercerita tentang apa itu hobi saya adalah membaca, maka hiwayati belum fokus aja. Ayo semua yang fokus nulis gambar nanti. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, yang harus kalian ketahui adalah mengenai kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Yaitu kemampuan dasar yang harus kalian miliki pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, ini sudah disampaikan ya mengenai indikator apa saja sih tanda-tanda kalian bisa mencapai kompetensi. Dikatakan mampu itu adalah ketika seperti apa. Nah, ini akan dijawantahkan dalam sebuah tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini tujuannya adalah yang pertama, setelah mendengarkan tugas yang diminta guru pada pertemuan sebelumnya, kemarin juga sudah ada tugas ya, yang kerjakan. Peserta didik dapat membuat sketsa gambar tentang topik hobi masing-masing secara kreatif dan mandiri. Kemudian kita lihat tadi kira-kira gambarnya sudah cukup bagus. Tinggal nanti kita hari ini pembelajaran kita kali ini adalah berkaitan tentang hobi yang sudah kalian gambar ya, anak-anak. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan pada gambar yang telah dibuat, peserta didik dapat menentukan kosakata bahasa Arab yang dibutuhkan dalam pembuatan kalimat sederhana dari hobi masing-masing yang telah digambar dengan tepat dan teliti. Yang kedua, tujuan kita adalah setelah melakukan pengamatan pada gambar yang telah dibuat, nanti kalian amati gambar yang sudah kalian buat, peserta didik dapat menentukan kosakata bahasa Arab yang dibutuhkan dalam pembuatan kalimat sederhana dari hobi masing-masing yang telah digambar dengan tepat dan teliti. Jadi ini nanti kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kalian menentukan kosakata apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kalimat tentang gambar yang sudah kalian buat. Jadi kayak misalkan tadi punya Indana yaitu tentang bertamasya, jalan-jalan ya, itu nanti jalan-jalannya kemana, naik apa, bersama siapa saja, otomatis itu kata-kata ya. Setelah membutuhkan kosakata, kalian membutuhkan kosakatanya, nanti bisa kalian cari terjemahan Arabnya di kamus ya. Nanti ada kegiatan diskusi individu dan kelompok. Nah, yang ketiga, setelah mendiskusikan dan memberi saran dan saling memberi saran dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang kosakata bahasa Arab tersebut menjadi sebuah kalimat sempurna terkait topik al-hiwayah dengan tepat dan teliti. Setelah kalian tentukan kosakatanya, kalian rangkai ya. Silakan nanti dirancang atau dirangkai kembali
Bagaimana membuat kalimatnya? Kalau sudah ketemu bahasa Arabnya saya, bahasa Arabnya jalan-jalan, bahasa Arabnya bersama, ya itu nanti dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah membuat kalimat, peserta didik mampu menyusun kembali kalimat-kalimat yang telah disiapkan menjadi sebuah karangan sederhana. Jadi inti daripada pembelajaran kita kali ini, kita harapkan semua peserta didik mampu membuat karangan sederhana berbahasa Arab. Paham ya? Jadi langkah-langkahnya mulai membuat kosakata, menerjemahkan, kemudian merangkai kalimat sampai pada tahap akhir, yaitu menyusun kembali, ya, mulai kalimat-kalimat yang telah ada. Dan yang terakhir, setelah menyusun kalimat-kalimat yang dipersiapkan, siswa atau peserta didik dapat mendemonstrasikan karangan sederhana secara lisan di depan kelas. Nanti perwakilan ya 2 atau 3 kelompok, 2 atau 3 orang setiap kelompok. Nanti kita sesuaikan waktunya terkait topik al-riwayat dengan tepat dan dipercaya diri. Nah, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran kita pada bagian ini, maka kita akan mulai pada pembelajaran ketiga. Ini salah kayaknya. An-Nasyatul Tali seharusnya. Undur, silakan dilihat, diamati. Wastami'u, bukan, ya, silakan didengarkan. Wa'id, lalu dibuka. Nah, silakan gambar tentang hobiku. Ini tadi yang sudah sempat berikan screenshot di sini ya. Sudah berikan screenshot. Ini tadi hobinya. Hobinya siapa ini tadi? Hobinya siapa namanya? Siapa? Iya, ini gambarnya. Gambar yang sudah Bika sampaikan di slide ya. Itu gambarnya. Apa bahasa Arabnya? Ini tadi Afi. Silakan dibalik. Bahasa Arabnya adalah ya, kubur roja. Ya, ini adalah gambarnya Raffi ya. Sudah, yaitu tentang bersepeda. Yaitu bahasa Arabnya adalah kubur roja. Ini tadi ada gambarnya. Gambarnya siapa yang tadi yang sudah sempat Bika perlihatkan? Yaitu apa namanya itu? Oke. Menulis ya. Silakan gambarnya diperlihatkan. Ya, di belakangnya ditulis apa? Gambar apa itu Syukami? Al-Kitabah. Silakan dibalik. Oke, betul sekali. Berarti Syukami yaitu hobinya adalah kitabah. Atau apa kitabah bahasa Arabnya? Bahasa Indonesianya? Nah, ini yang tadi sudah sempat Wika screenshot ya. Ini gambarnya siapa ini tadi? Saya, Bu. Oke, gambar apa itu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, silakan diangkat. Iya, membaca Al-Quran. Bahasa Arabnya apa? Risma? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Betul sekali. Nah, anak-anak silakan semuanya perhatikan ke depan. Ya, ini tadi tentang hobi. Beberapa yang sudah dihimpun Bika, sempat Bika himpun tentang hobinya anak-anak yang sudah digambar. Nah, contohnya anak-anak, sebelum kita mulai untuk karangan sederhana ya, kita mulai. Ini ada beberapa amsilah adalah contoh ya. Contoh yaitu kalimat-kalimat yang bisa memungkinkan kalian buat dari hobi yang ada di sini. Kalian lihat itu ada gambar apa, Nana? Ada soidun, yaitu artinya adalah memancing ya. Ini adalah soidun, artinya adalah memancing. Kemudian ada silatun, apa artinya? Ada apa lagi itu, Nana? Apa lagi? Apa lagi? Baton yaitu tulis. Ada kemudian yaitu itu kan Bika yang bawah ini. Ini adalah satu contoh kalimat tentang qiraah, yaitu membaca. Bisa yaitu al-qiraatu hiwayatun mufidatun. Silakan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraatu hiwayatun mufidatun. Al-qiraatu hiwayatun mufidatun. Oke,
Dana, nanti diikuti oleh teman-temannya. Silakan. Tentang as-sibaha atau sibahatun. Aridu as-sibaha. Aridu as-sibaha. Ma'aku sabirun. Uridu ya, ulangi lagi. Sekali lagi, silakan. Uridu as-sibaha. Uridu as-sibaha. Oke. Ma'aku sabirun. Ya, betul sekali. Sahih. Indana mumtaz. Oke, lanjut pada berikutnya, yaitu yang harus kita nanti langkah-langkahnya adalah kosakata yang dibutuhkan. Kira-kira kalau kosakata yang dibutuhkan untuk hiwayati qiraatun, yaitu karangan mengenai hobi saya adalah membaca. Kira-kira apa saja sih kosakata yang dibutuhkan pada karangan hobi saya membaca? Nah, ada gambarnya. Ini nanti pada kegiatan LKPD kalian nanti bisa kalian tempelkan. Jadi nanti itu gambar yang sudah kalian buat itu bisa ditempel di LKPD kalian, ya. Nah, ini kosakatanya. Kosakata yang dibutuhkan untuk membuat karangan. Silakan nanti kalian buat seperti ini ya, sesuai di LKPD. Ada hiwayatun, ada insanun, qiraatun, aqra'u dan lain sebagainya. Nah, berikutnya hiwayati qiraatun. Kita sudah mulai pada karangan ya, karangan tentang hiwayati qiraatun. Hobi saya adalah membaca. Nah, silakan tirukan ketiga, silakan diamati, kemudian disimak, didengarkan, kemudian kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli insanin hiwayatun. Likulli insanin hiwayatun. Ulangi lagi. Likulli insanin hiwayatun. Likulli insanin hiwayatun. Wa hiwayati qiraatun. Wa hiwayati qiraatun. Aqra'ul kitaba. Aqra'ul kitaba. Kulla yawmin. Kulla yawmin. Fi awqatil faraghi. Fi awqatil faraghi. Stop. Baik, sudah on lagi. Ya, ini kok jawab tadi Indana, terus Raffi, sampai Isma, S3 ya. Jawab ya. Oke, kita mulai. On. Nah, anak-anak, selanjutnya kegiatan kita adalah yaitu mengartikan ya, mengartikan. Ada yang kira-kira jika pengen tahu nanti kalau kalian ada yang tahu silakan angkat tangan menjawab kira-kira artinya apa sih ini tadi ya. Kita mulai. Hiwayati qiraatun. Tadi sudah tahu semuanya ya apa artinya hiwayati qiraatun? Membaca. Ya, betul sekali. Likulli insanin. Apa artinya likulli insanin? Setiap orang memiliki. Setiap orang memiliki. Nah, selanjutnya kita coba bersama-sama untuk mengartikan ya. Bagian kalian sudah tahu, bagian tahu artinya silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Kira-kira artinya apa ya? Oke, kita lanjut. Mulai likulli insanin. Apa artinya? Setiap orang memiliki. Iya, betul sekali Raffi. Nah, lanjutannya kira-kira likulli insanin, setiap orang memiliki hiwayatun. Apa artinya? Hobi. Nepasin hobi. Itu kabeh kan sok tahu. Ada likulli insanin. Ada yang tahu artinya apa? Likulli insanin? Tidak ada. Likulli insanin artinya adalah setiap orang memiliki. Likulli insanin, setiap orang memiliki. Hiwayatun apa artinya? Hobi. Setiap orang memiliki Hobi. ya, betul sekali. Wa hiwayati. Wa apa artinya wa? Dan hiwayati. Nah, ini adalah setelah kita baca semuanya, mari kita artikan bersama-sama ya. Likulli insanin. Ada yang tahu artinya? Likulli insanin. Tidak tahu.
Nah, likuli insanin artinya adalah setiap orang memiliki, ya, setiap orang memiliki. Hiwayatun Hobi. ya, setiap orang memiliki Hobi. Nah, selanjutnya wa hiwayati, wa apa artinya wa? Hiwayati Hobi saya. dan hobi saya adalah qiraatun, Membaca. ya betul sekali. Nah, setelah ada qiraatun ada aqra'u. Ada yang tahu artinya apa itu aqra'u? Tapi saya aqra'u ada a-nya. Saya membaca. Saya membaca. Kalau qiraatun membaca. Tapi kalau aqra'u ada alifnya, maka artinya adalah saya membaca. Ya betul sekali. Ahsanta. Al-kitabah. Apa al-kitabah? Kitab. Betul sekali. Saya membaca kitab. Fi awqatil faraghi. Siapa yang tahu? Saya Ustazah. Oke. Apa artinya Isma? Di waktu yang senggang. Di waktu senggang. Iya, betul sekali. Berarti di sini sudah dipahami ya anak-anak. Setiap orang memiliki hobi. Hobi saya adalah membaca. Saya membaca kitab setiap hari di waktu senggang. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu kegiatan diskusi. Kali ini akan kita bagi ya kelompoknya. Kita bagi kelompok untuk kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Tugasnya adalah bagaimana tugasnya? Silakan untuk petunjuk. Setiap individu dan kelompok harus membaca petunjuk dalam LKPD. Silakan untuk ketua kelas. Untuk ketua kelas Zaki, silakan dibagi lembar LKPD-nya. Lembar LKPD-nya silakan dibagi ke teman-temannya ya. Silakan dibagi ke teman-temannya. Lembar LKPD-nya sambil kita bacakan yaitu mengenai petunjuk diskusi kita pada pagi hari ini. Diskusikan setiap masalah di LKPD ke sesama anggota kelompok ya. Mintalah bantuan guru jika ada yang belum dipahami. Perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. 1. Tentukan tema sesuai gambar yang kalian buat sebagai tugas minggu lalu. Kalian tadi sudah membuat gambar tentang sketsa gambar hobi kalian masing-masing ya. Nah, itu dijadikan sebagai tema. Jadi temanya semuanya pakai tema hiwayati. Hobi saya titik-titik. Hobi saya adalah membaca. Hobi saya adalah bukan silakan nanti kita sesuaikan waktunya ya. 1 atau 2 dari 3 kelompok yang sudah kita bagi, silakan maju ke depan perwakilannya. Kelompok 1, perwakilan kelompok 1 ya, silakan maju ke depan. Oke, silakan tepuk tangan dulu anak-anak.
perwakilan mengenai hobinya siapa? Vanes. Hobinya Vanes apa di sini judulnya? Temanya bernyanyi. Jadi Vanes ini suka. Nanti gambarnya mana gambarnya ya? Sudah dibuat minggu lalu. Oke, silakan ditunjukkan ke teman-temannya gambarnya. Waduh, bagus sekali ya gambarnya ya. Ini adalah gambarnya Vanes bernyanyi. Ya, bernyanyi. Silakan. Ini bahasa Arabnya apa, Vanes? Silakan diperlihatkan ke temannya. Nah, gambar bernyanyi, kemudian di belakangnya ada yaitu bahasa Arabnya yaitu binaun. Apa artinya binaun? Bernyanyi. Oke, kita mulai. Selanjutnya silakan disampaikan hasil diskusi kelompok 1 yaitu tentang hobinya si Vanes, yaitu adalah bernyanyi. Oke, temanya dulu dibaca. Riwayati binaun. Riwayati binaun artinya adalah Hobiku adalah bernyanyi. hobiku adalah bernyanyi. Selanjutnya kosakata kolom B, kosakata yang dibutuhkan kira-kira ada apa saja? Bayatun artinya adalah hobi. Ya, kemudian ada berapa lagi? Binaun apa? Bernyanyi. Selanjutnya Talibun apa? Siswa. Selanjutnya untuk kolom C, setelah kalian butuhkan mana kosakata yang kalian butuhkan, yang ketiga yaitu silakan membuat kalimat. Ana Vanes. Apa artinya? Saya Vanes. Selanjutnya yang kedua. Oke. Ya. Saya siswa SDX Al-Ihsan. Oke, kelas berapa? Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengilustrasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang hobi saya, yaitu jadinya apa? Bertamasya. Silakan diperlihatkan dulu gambarnya, gambar tamasyanya. Waduh, tamasyanya kemana ini anak-anak? Gunung. Mana? Gunung. Di gunung ada pantainya juga. Wah, pas sekali. Silakan mulai lagi. Tadi apa bahasa Arabnya? Untuk bertamasya bahasa Arabnya apa? Arihlatu. Apa anak-anak bahasa Arabnya? Arihlatu. Jadi hobinya Indana adalah ya, selanjutnya silakan. Ini juga nanti ditempelkan ya. Lanjut. Silakan tentukan temanya terlebih dahulu. Tema karangan singkatnya. Riwayati Arihlatu. Oke, riwayati Arihlatu. Apa artinya? Hobiku adalah tamasya. Hobiku adalah tamasya. Semuanya fokus. Perhatikan. Silakan kosakata yang dibutuhkan. Baca dulu apa saja. Riwayatun. Apa riwayatun? Hobi. Sekali lagi. Rihlatun. Apa artinya? Tamasya. Selanjutnya ada apa lagi? Ilatun. Apa artinya? Keluarga. Nah, anak-anak setelah kita berdiskusi, silakan untuk hari ini sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ada salah satu yang bisa menyimpulkan ya materi kita hari ini sudah belajar tentang apa sih? Silakan ada yang bisa, ada yang mewakili, silakan angkat tangan. Oke, silakan Indana. Silakan berdiri ya supaya teman-temannya tahu. Silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang mengarang hobi masing-masing. Salah satu hobi saya adalah bertamasya. Oke, tamasya tadi ya yang sudah Indana sampaikan di kegiatan diskusi. Selanjutnya silakan langsung dibaca untuk karangannya. Yang kalimat itu yang C. Ana Indana Zulfa. Ana tilmidatun fil fasli samin fi sanawiyah al-ihsan. Riwayati kasiratun minha al-qira'atu wa rihlatu. Ya. Saya Indana Zulfa. Saya murid di MTS Al-Ihsan Prian. Hobi saya banyak, di antaranya membaca dan bertamasya.
Iya, silakan tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, kita sudah tiba pada sesi terakhir. Setelah kita tadi sudah kita sudah menayangkan tentang materi kita pada pagi hari ini, sudah berdiskusi juga, sudah ada yang maju presentasi ke depan tentang hobinya masing-masing yang sudah luar biasa. Nah, yang terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu mengenai motivasi anak ya. Motivasi anak kita pada pagi hari ini yaitu mengenai wa maladatu illa ba'da ta'ab. Artinya adalah tidak ada suatu kenikmatan yang tidak disertai kecuali setelah kerja keras. Tadi andainya seperti halnya yang kita contohkan, kalau seandainya kalian ingin sesuatu, misalkan saya ingin ranking 1 misalkan, setelah kemudian kalian kerja keras dan ternyata mendapatkan ranking 1 tersebut, maka itu akan hasilnya akan menjadi nikmat. Ada kenikmatan tersendiri karena kerja kerasnya, kemudian dia mendapatkan ranking baru. Atau kemudian bisa seperti kayak kalian pengen sebuah arloji, Bu, saya pengen banget arloji seperti teman saya. Maka kalau seandainya orang tua kalian sudah ini silakan beli. Nah, itu akan beda dengan kalau misalkan dunia yang ngomong tabungan, kalian menabung tiap hari disisihkan 1.000 sampai akhirnya uangnya cukup untuk membeli arloji. Maka arloji itu bisa jadi kenang-kenangan, ya. Kenang-kenangan, oh ini adalah kemarin saya yaitu setelah menabung sekian hari, sekian bulan, sehingga saya kemudian bisa membeli sebuah arloji. Maka itu akan hasilnya akan menjadi lebih nikmat. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya. Hari ini kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.